Kepolisian Resort Jombang Timur menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kecelakaan yang dialami Vanessa Angel dan keluarganya. Sebelumnya aparat telah mengevakuasi kendaraan yang ditumpangi Vanessa ke lapangan parkir Satlantas Polres Jombang, Jawa Timur. Sejumlah petugas terlihat mencari ulang barang-barang milik korban yang barangkali tertinggal di dalam mobil. Selain itu, petugas Satlantas Polres Jombang juga melakukan pengecekan terhadap ban mobil yang masih ada. Kesimpulan sementara dari hasil olah TKP, pengemudi melaju dengan kecepatan di atas 100 km per jam dan pengemudi tidak berusaha mengerem sebelum terjadi benturan keras. Bekas pengereman juga tidak ditemukan, baik di TKP maupun pada ban mobil. Ya, kita langsung saja mungkin berdiskusi pagi ini seputar informasi tersebut ya. Ini kita terima kasih sudah hadir bersama kita ada Dirlantas Polda Jawa Timur, Komisaris Besar Polisi Latif Usman. Selamat pagi, Pak Dir. Selamat pagi, Pak Dir. Selamat pagi semuanya, salam sehat selalu. Salam sehat Pak Dir. Dan juga bergabung pakar telematika Roy Suryo. Selamat pagi Mas Roy. Pagi Mas Roy, Assalamualaikum. Yuk, pagi Mas Repi, pagi Mbak Kenana, pagi juga Pak Dir. Salamnya kurang satu pagi, kali Mas. Pak Dir. Ya, salam presisi gitu Pak. Salam presisi. Baik, saya ingin langsung ke Pak Dir terlebih dahulu. Pak Dir, ini kita sudah ada beberapa cuil, bukan secuil lagi gitu ya, keterangan informasi Pak Dir. Apakah memang bisa dibenarkan kecepatan cukup tinggi dijalankan oleh sang supir Jody, atas nama Jody ini, dan apa yang membuat yang bersangkutan ini kehilangan konsentrasi kabarnya? Nah, ini kemarin kami sudah mulai melakukan ke tahap penyidikan, di mana kami melakukan pemeriksaan kepada saksi, yaitu si Jody, kami gali, tapi kami tetap berangkat dari olah TKP yang ada. Jadi dilihat kami tidak penggalian dari informasi dari para saksi ini. Kami juga sudah mengumpulkan beberapa CCTV yang dari pengelola jasa tol, dari pengelola tol ini, sehingga kami didapatkan beberapa petunjuk-petunjuk, sehingga kami untuk menggali lebih dalam kepada saksi ini. Ini yang sedang kami lakukan. Ya, apakah pernyataan Pak Dir pagi ini peningkatan dari penyelidikan ke penyidikan ini juga berujung dengan penetapan status seseorang, Pak, tersangka dalam hal ini? Ya, untuk sementara sampai saat ini kami belum menetapkan, tapi kami memeriksa saksi. Nah, nanti dari hasil pemeriksaan saksi, terutama si Jody, terus nanti kami juga masih hari ini mungkin akan melakukan pemeriksaan pada si Siska sebagai babysisternya. Nah, dan kami melakukan bukti-bukti itulah nanti baru kami akan simpulkan. Kami sebelum memberikan saksi dengan matang, kami belum tidak tergesa-gesa untuk menentukan tersangka. Oke. Dari keterangan saksi sebelum menuju kesimpulan tadi juga disampaikan Pak Dir, ada juga petunjuk-petunjuk dari hasil olah TKP. Petunjuk-petunjuk itu seperti apa, Pak? Iya, tentunya dari rekaman CCTV di tol tersebut ada memang di media sosial juga sudah ada, tetapi kami mendasari CCTV yang ada di tol itu. Memang ada kecepatan di beberapa titik CCTV. Kami temukan di mobil ini melaju kecepatan 130 km per jam. Wow. Ini untuk sementara yang menjadi bahan kami kumpulkan. Oke, Pak, dalam olah TKP juga didapati nggak Pak bahwa safety belt ini terpasang, baik itu depan maupun juga tengah? Iya, setelah kami pada pemeriksaan di TKP untuk si Jody sama si Bimbi ini memang menggunakan seatbelt. Nah, terus si yang di belakang memang tidak menggunakan seatbelt. Oke. Nah, iya.
Ya, Pak Dir, lalu untuk bukti-bukti yang berkaitan dengan adanya aktivitas atau proses pengereman juga seperti apa Pak Dir ditemukannya dari hasil olah TKP? Ya, jadi hasil olah TKP memang di lapangan kita tidak temukan bekas pengereman. Dan juga kita melihat dari kondisi ban juga demikian. Kerusakan yang terjadi di sebelah kiri memang ini diperparah dengan adanya benturan dengan pembatas jalan berupa beton. Nah, karena kendaraan ini membentur ujung pembatas beton, ini yang menjadi perparah, karena sehingga mungkin kalau ngantemnya di tengah beton mungkin tidak separah ini, tapi karena terjadi benturan di ujung beton sehingga kita lihat sendiri, kita saksikan sendiri memang sebelah kiri kendaraan mengalami kerusakan parah. Ini bisa dikatakan, mohon maaf, mungkin bagi sebagian pemirsa mungkin kurang nyaman ya dengan pertanyaan ini. Sempat terpelanting, betul Pak Dir? Dan berapa kali terpelanting, Pak? Jadi kalau dari olah TKP kendaraan ini kalau dilihat ini sempat memutar sampai 2 kali. Nah, sehingga terpelanting ke sebelah kanan ke jalur cepat sejauh 30 meter. Sejauh 30 meter dari titik benturan awal, ya, Pak? Iya, betul. Oke. Kondisi jalan pada saat kejadian seperti apa yang tertangkap oleh CCTV jalan tol, Pak Dir? Untuk jalan tol pada saat itu sepi. Sepi ya? Ya, karena di depan kendaraan ini hanya ada mobil satu kendaraan yang cukup itu pun cukup jauh. Oke, baik. Saya ingin ke Mas Roy Suryo terlebih dahulu. Mas Roy, Anda membroadcast cukup banyak ya analisa berdasarkan telematika yang Anda kuasai tentunya, berangkat juga dari video yang kabarnya dihapus, Mas Roy. Nah, apa nih analisa-analisa kemudian yang bisa Anda sampaikan saat ini? Ya, Mas Rivi, Mbak Kenana, Pak Dir, dan juga pemirsa TV One. Yang pertama, saya ingin memberikan apresiasi dan salut kepada petugas kepolisian karena langkah-langkah yang dilakukan sudah sangat sistematis dan itu on the right track. Jadi lanjut Pak, gitu. Jadi apalagi dengan temuan CCTV bahwa itu menguatkan apa yang saya sampaikan, Mas Rivi, bahwa kecepatannya di atas 100 km per jam, bahkan saya waktu itu memberikan kemungkinan kecepatannya adalah 159 km per jam berdasarkan temuan awal ketika di menit 11.52 itu berdasarkan jam yang ada pada saat handphone dari driver atau sopir yaitu Tubagus Jody itu memposting instastory-nya di kilometer 555 lebih, yaitu Sragen ke timur, ya, sampai dengan titik kejadian, titik laka lantasnya yaitu di kilometer 672-400, yaitu jaraknya adalah 117 kilo. Nah, analisis saya waktu itu, saya ulangi lagi, Mas Levi, Mbak Ken, dan juga pemirsa TV dan juga Pak Dir, dengan jarak tempuh 117 kilo, dan hanya ditempuh 44 menit. Ini waktunya adalah kecepatannya lebih dari 100 km per jam, bahkan 159 km per jam. Jadi kalau di beberapa titik CCTV tadi dikatakan ya, kecepatannya 130 ya? Dibuat rata-ratanya kurang lebih sebegitu, begitu ya? Iya, kalau dibuat rata-ratanya segitu, bahkan bisa lebih. Karena kan kadang-kadang ada akselerasi kendaraan itu. Betul. Ya, gitu. Dan mungkin kalau di bawah, kan biasanya CCTV itu ditaruh di bawah jembatan penyerbangan gitu ya, di atas jembatan penyerbangan. Mungkin dia ngerti ada CCTV, dia agak melan gitu ya. Biasanya kalau ada CCTV kan orang juga mungkin akan memelan gitu. Jadi ada kemungkinan dia agak pelan di bawah CCTV di 130 km per jam. Tapi saya kira ini sudah benar dan saya mengapresiasi karena temuan yang kemarin disampaikan oleh teman-teman di kepolisian kan clear, Mas Arief. Tadinya kan dia belum mengaku kalau dia main handphone dan ternyata betul kan dia mengaku sudah main handphone. Dan saya kok agak meragukan keterangan awal dari dia bahwa dia ngantuk ya gitu. Karena kalau ngantuk itu biasanya nggak begitu. Berarti Mas Roy ini berkaitan dengan kemungkinan dugaan yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan
hilang konsentrasi karena ada aktivitas, kemudian memposting video di situ, bahkan katanya sempat menghapus video itu. Betul. Kalau sempat menghapusnya sebenarnya waktunya bisa dilihat ya gitu, karena pada saat setelah kejadian itu kan ada beberapa video liar yang beredar. Saya memang tidak membroadcast video itu karena itu di luar etika ya gitu. Jadi ada penyelamatan putra dari kedua korban. Kemudian si Tubagus Jodi ini sempat keluar dari mobil, kemudian sempat geleng-geleng kepala, sempat pegang kepala, ya gitu, dan juga sempat pegang handphone. Nah ini, jadi artinya ketika pegang handphone itu ada kemungkinan dia menghapus di situ, dan itu saya kira teman-teman dari cybercrime di Polda Jatim, insya Allah bisa meretrieve kembali dan akan ditemukan petunjuk untuk membantu bukti-bukti yang lebih akurat, yaitu CCTV dari sepanjang jalan tol ini, Mas Devi. Baik. Kita perdalam lagi ya sesi wawancara kita ini pagi ini, Pak Dirlantas dan juga Mas Roy Suryo. Kita jeda dulu sejenak. Kami akan kembali saat lagi.